액션 let's go 저 건물을 찾으러 Cause every time he calls, he said he calling us. In my left, right pocket, watch this. These niggas, broke boys, watch this, watch this. These niggas, broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it just one stop. A few moments later. Selamat pagi. Perkenalkan, kami siswi dari SMK PGRI Rawasari. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Baik, dengan Bapak siapa kami berwawancara ini? Saya Haji Ali Mansur, selaku Direktur CP Papin Prima. Baik, apakah wawancara ini bisa kami mulai, Pak? Oke, silakan. Oke. Kalau boleh tahu, pada tanggal berapa perusahaan ini didirikan? Perusahaan ini sesuai dengan akte pendiriannya itu didirikan pada tahun 2014 ya. Apa visi dan misi dari perusahaan ini, Pak? Visi dan misi perusahaan ini, visinya kami tidak terbiasa dengan visi dan misi. Tetapi kalau bicara moto perusahaan di Papin Prima ini, kita mempergunakan kekuatan dalam keindahan arsitektur. Berapa jumlah karyawan pada saat awal perusahaan didirikan sampai sekarang? Kalau bicara awal perusahaan CP Papin Prima ini berdiri, karyawannya hanya 10 orang. Kalau sekarang sudah hampir 120 orang. Karena dari tahun ke tahun tumbuh berkembang seiring dengan bertambahnya karyawan. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak, berapakah gaji yang diterima setiap pegawai di perusahaan ini? Gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan berbeda sesuai dengan bagian dan bidangnya. Penggajian di sini ini dikelompokkan tiga cara penggajian atau pemberian upah. Yang pertama itu gajinya dengan per bulan, kita bayarkan per bulan, artinya kita bayarkan gajinya itu gaji per bulan. Kemudian ada yang gajinya itu harian, kita bayarkan setiap minggu sekali, tetapi hitungannya berapa hari dia kerja. Ada lagi yang ketiga, sistemnya borongan. Borongan itu dibayarkan setiap hari, yang kita bayarkan itu berapa hasil kerja mereka dalam satu hari ini. Kita misalnya dalam memproduksi paving itu ditentukan satu paving itu tarifnya sekian. Jadi apabila mereka bekerjanya itu hasil produksinya banyak, bekerja banyak, maka pendapatannya pun banyak. Kalau mereka berproduksi sedikit, pendapatannya juga sedikit. Kalau bicara berapa Pak kisaran, kalau bicara kisaran kita ada di UMR. Seperti kita ketahui UMR Banyuwangi kita ada di berapa? 2,4 kurang lebih. Ya minimal segitu yang mereka dapat. Jadi di antara tiga kelompok itu yang mereka dapat minimal ya segitu, minimal. Jenis produk apa yang diproduksi? Paving itu adalah produk utama, tetapi yang sejalan dengan paving atau setara dengan paving ini ada paving dan sejenisnya. Apa sejenisnya itu? Bataku itu juga kita produksi. Kemudian aksesoris itu ada namanya topi oskop, ada kanstin, kemudian ada bordes. Ini kan saudaranya paving ini, masih dalam keluarga besar paving. Jadi seperti itu. Jadi produk utama dari Papin Prima ini, CP Papin Prima ini adalah paving dan sejenisnya. Bahan baku apa saja yang dipergunakan untuk membuat produk tersebut? Kalau paving ini bahan bakunya itu ada pertama semen, yang kedua pasir, kemudian abu batu, kemudian ada kalanya kita untuk kekuatan tertentu kita menggunakan split atau oral, yang terakhir adalah air.
Berarti berapa? 1, 2, 3, 4 ini. Ada 5 bahan. Iya. 4 sampai 5 bahan. Karena apa? Untuk mutu tertentu, split atau coral itu dipergunakan. Ya, tahap di sini ya. Iya. Jadi seperti 4 sampai 5 macam produk. Bagaimanakah proses produksi yang dilakukan? Proses produksi dilakukan itu ya tahapannya mulai tahapan awal, penyediaan bahan baku yang bagus, menyediakan mesin yang bagus, kemudian tenaga atau sumber daya manusia atau pekerja yang bagus, kemudian maka akan mendapatkan hasil produk yang bagus. Jadi tahapannya seperti itu, mulai penyediaan bahan, memproses lewat mesin produksi, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bagus, kemudian maka akan mendapatkan hasil produksi yang bagus. Hasil produksi yang bagus ini tidak langsung kita jual, jadi kita dulu kita simpan, kita pelihara, namanya itu penanganan pasca produksi. Jadi paving itu setelah diproduksi dibiarkan dulu akurat 28 hari baru bisa dijual. Tetapi kadang-kadang kalau kualitasnya lebih bagus tidak sampai 28 hari pun sudah. Karena butuh diairi, butuh dipanasi gitu. Jadi kalau panasnya kan panas alam, matahari. Kalau misalnya airnya kalau tidak ada hujan, maka harus kita sirami setiap hari. Kemudian untuk mencapai mutu yang diinginkan, sesuai dengan spek dan bahannya yang berbeda-beda. Nah, baru apabila sudah diendapkan sekian lama, baru diuji. Ada namanya alat uji laboratorium untuk mengetahui berapa kekuatan tekannya paving ini. Dimensinya itu dimensi K berapa, istilahnya kekuatan tekan. Kalau istilah pendidikan sipilnya itu kekuatan tekan dengan istilah K. Ada K300, ada K350, ada K400, sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Kegunaan atau fungsinya begini, misalnya K berapa Pak, hanya diinjak orang saja, boleh K300 sampai dengan koldesel misalnya, itu cukup K300. Tapi kalau memang bisa diinjak oleh fuso Pak, sama trotol Pak, ini boleh K350 ya. Kemudian ada lagi yang membutuhkan kekuatan tekan yang lebih dari itu, misal di pelabuhan, karena di sana kendaraan gede-gede, trailer, rata itu ya di pelabuhan, ini bisa K400, bisa K500. Jadi sesuai mutu itu sesuai dengan fungsi atau kegunaan atau peruntukannya. Ya, apalagi untuk jenis mesin yang digunakan itu mesinnya seperti apa Pak? kita mempergunakan produksi lokal ya, tapi sudah teruji mesinnya itu. Kita mempergunakan mesin produksi paving itu lokal, bikinan Surabaya, bikinan pabrik mesin paving di Surabaya, pabrik X misalnya. Kalau misalnya tidak bisa nyebutin mereknya ya. Kalau untuk berapa lama kira-kira berlangsungnya dari penyediaan, proses produksi dan pendistribusian? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau memproduksi kita 1 hari. Tetapi penanganan pasca produksi itu butuh waktu 28 hari. Jadi pertanyaannya kapan Pak bisa kita jual? Ya setelah 28 hari itu. Tetapi bisa lebih cepat apabila proses pengeringannya itu lebih bagus, sehingga waktu 28 hari itu tidak harus. Pokoknya kata kuncinya kalau sudah diuji itu bisa masuk, tidak harus 28 hari. Tapi teorinya harus 28 hari. Terus kemana biasanya perusahaan membeli bahan baku, khususnya bahan baku utama? Ya, kebetulan bahan baku utamanya tadi apa kita? Satu, semen. Semen kita mempergunakan semen merek X sudah. Kebetulan distributornya sudah kita. Jadi kita ini di samping sebagai perusahaan memproduksi paving juga bertindak sebagai
distributor semen merek X gitu ya. Jadi artinya kita mempergunakan semen distribusi sendiri. Pasirnya kita juga pasir sendiri karena kita punya tambang pasir berizin. Nah, itu nggak boleh nih. Kalau misalnya pabrik paving seperti kita beli pasir pada tambang yang ilegal, itu tidak boleh, melanggar undang-undang. Tetapi diwajibkan dan diharuskan kita ini sebagai pabrik membeli dari tambang yang berizin. Nah, kebetulan kita ada tambang sendiri. Terus apalagi tadi? Abu batu. Abu batu. Kebetulan abu batunya produksi sendiri juga. Jadi sumbernya dari tambang sendiri yang berizin, kemudian kita proses menjadi abu batu, kita pergunakan sendiri. Air pun tidak boleh mempergunakan air yang tidak berizin. Jadi kita ini mempergunakan air yang sumbernya itu sudah berizin. Kita mengantongi izin namanya SIPA, Surat Izin Penggunaan Air Bawah Tanah. Jadi kita ini berizin mempergunakan air yang ada di daerah kandungan tanah itu juga nggak boleh sembarangan kita. Kemana biasanya perusahaan menjual produk ini, Pak? Ya, perusahaan pada intinya menjual secara bebas. Siapapun yang beli, pada umum siapapun yang beli silahkan. Tetapi kalau dikategorikan ada pembeli itu dari pihak pemerintah dan swasta. Kalau di prosentase kira-kira 80 pemerintah, 20% itu swasta. Terus berapa rata-rata pemesanan atau permintaan bahan baku, khususnya bahan baku utama dalam 1 bulan untuk memproduksi produk? Saya sederhanakan saja berapa omset kan itu kan? Berapa omset penjualan, disamakan dengan omset penjualan kita deh. Omset produksi kita, misalnya saya 1 hari itu ada 6 mesin mampu memproduksi 100 meter karena 1 mesin 100 kali 6 mesin, jadi pabrik Prima itu memiliki 6 mesin, berarti 1 hari 600. Kalau dikalikan 25 hari kerja, maka 600 kali 25 hari kerja, maka kita menjual sekitar 15.000 meter persegi. Jadi seperti kurang lebih di situ. Berapa kira-kira biaya pemesanan untuk menjual produk tersebut yang dilakukan oleh konsumen? Jadi kan konsumen itu di saat mau membeli itu kita dealkan di harga. Ya, harganya per meter itu 57.000. Itu sudah sampai di tempatnya konsumen. Konsumen tidak terbebani tidak terbebani ongkos kirim, ongkos turun karena sudah include dalam harga. Jadi seperti itu. Itu termasuk PPN segala. PPN 11%, pajak pertambahan nilai 11%. Berapa kira-kira biaya pemesanan untuk membeli bahan baku utama? Kalau bicara harga pokok produksi, maka di situ itu ada kandungan profit margin, ada keuntungan kan. Kita sederhanakan saja begini. Profit atau marginnya itu kita di 10%. Yang harga misalnya di 57 ya. 57.000 itu misalnya harga penjualan kita. Apabila profit margin kita ini 10%, maka HPP-nya dikalikan 90% kan? HPP-nya berarti 51.300. Ya, 51.300 itu apa saja Pak? Kan banyak loh. Ada untuk bahan baku, ada ongkos kerja, ongkos kirim. Di situ itu ada biaya naik turun dan sebagainya. Jadi dari total cost yang dikeluarkan itu maka akan dibagi-bagi menjadi beberapa bidang cost atau pengelompokan biaya. Kalau itu dibutuhkan ya dipersentasekan bisa. Dari HPP itu anggap 51.300 dibagi-bagi gitu. Hitungannya begini. Jadi tadi penjelasan saya berapa tadi?
dari 100% yang kita keluarkan ya, yang kita jual, misal kita jual hari ini 57 ya. Oh, udah. Ya. Jadi misal ya, kita 57.000 harga jual kita, ya kan? Kita kan mengambil profit margin 10% lah, gitu lah, atau lebih lah sedikit. Anggap dari 57 ini profit margin kita ini per meter persegi ya. Anggap 7.000 dah. Oke. Berarti HPP-nya berapa? 11. Harga pokok produksi 50.000 kan? Nah, 50.000 ini kan dibagi menjadi sekian banyak pos kan? Ya kan? Ada bahan baku, oke? Ada bahan baku. Kemudian ada pekerja, upah pekerja, ya, ongkos kirim atau pengiriman, ongkos kirim. Ya. Kemudian yang lain-lainnya ini boleh pajak, administrasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya disederhanakan dari 50.000 ini di persentase, ya, memang paling banyak itu ya bahan baku. Bahan baku ini sekitar 30 dari 50.000 ini, ya ini separuhnya itu hampir bahan baku, paham? 50%. Berarti 50.000, 50%-nya berapa? 25.000 misalnya ini ya. Nah, bekerja kita ada di 30%. Ya, maka 50 kali 3 di sini ada 15.000, paham? Nah, antara ongkos kirim dan pajak dan lain sebagainya ini sisanya ini berapa? 50, 30, ini 10 dan ini 10. Nah, ini 10%, jika ini 10%, ini 10% kan ya, maka sisanya dari ini ada di angka 50, 10% dari yang berapa? 5.000 masing-masing. Udah ketemu dah ya, paham dari situ? Jadi ini semua ini jadi 100%, jumlahnya 50. Sudah jelas? Pertanyaannya, kalau marginnya sekian Pak, berapa dalam 1 bulan? Kalikan omset. Gitu loh, omsetnya itu tadi yang saya kasihkan itu tadi. Itu rencana dan realisasinya kan bisa naik turun. 그래 저와 함께 달려 Ready for action, let's go